Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Danurdara dari kelas B Ketahanan Pangan Teknik Metalurgi dengan NIM 33342100014. Jadi, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas besar ketahanan pangan pengganti UTS. Adapun judul proposal yang saya ambil yaitu Dimsum Bunimbus atau Dimsum Labu Kuning Ikan Gabus Inovasi Pangan Alternatif yang Bergizi Tinggi. Adapun latar belakang saya mengambil judul ini yaitu Indonesia kan merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati di dalamnya. Dengan iklimnya yang tropis, itu membuat Indonesia memiliki begitu banyak keanekaragaman hayati. Itu berarti Indonesia memiliki begitu banyak flora dan fauna yang sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, salah satunya itu flora dan fauna yang dapat diolah dan dikonsumsi adalah labu kuning dan ikan gabus. Labu kuning dan ikan gabus merupakan flora dan fauna yang memiliki nilai gizi yang tinggi, sehingga sangat baik jika dikonsumsi oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang ingin makan sehat. Nah, penanaman dan pemeliharaan labu kuning pun sangat mudah. Tidak hanya labu kuning, ikan gabus pun sangat mudah ditemukan di sekitar kehidupan manusia. Nah, melihat potensi yang cukup besar ini, saya sebagai mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ingin mencoba berinovasi dengan membuat olahan berbahan dasar labu kuning dan ikan gabus yang saya beri nama Dimsum Bunimbus atau Dimsum Labu Kuning Ikan Gabus. Biasanya, labu kuning dan ikan gabus itu diolah sendiri-sendiri. Maka dengan ini saya ingin menggabungkan kedua bahan tersebut menjadi satu kesatuan yang memiliki banyak nutrisi dan bergizi tinggi. Adapun manfaat dan luaran, PKMKC Dimsum Bunimbus ini bermanfaat untuk membantu kalangan yang sedang program menurunkan berat badan karena labu kuning itu rendah kalori dan karbohidrat, juga memiliki kandungan serat yang cukup tinggi sehingga berfungsi untuk memperlambat proses pencernaan yang mana itu dapat membuat orang yang memakannya menjadi kenyang lebih lama. Selain itu, ikan gabus tuh terkenal akan kandungan albumin, yaitu protein di plasma darah yang fungsinya menjaga cairan dalam darah tidak bocor ke jaringan lain. Protein ini juga membantu membawa zat ke seluruh tubuh. Zat albumin ini dapat menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, luaran yang diharapkan dari program ini adalah produk yang dihasilkan yaitu Dimsum Bunimbus dapat meningkatkan variasi produk olahan labu kuning dan ikan gabus sehingga konsumsi labu kuning dan ikan gabus sebagai buah dan hewan yang kaya akan manfaat dan juga nutrisi juga meningkat. Selain itu, juga dapat menjadi pangan alternatif yang bergizi bagi semua kalangan masyarakat maupun kalangan yang sedang program menurunkan berat badan yang ingin menikmati olahan dimsum. Nah, adapun tinjauan pustakanya yaitu labu kuning. Yang pertama labu kuning. Labu kuning itu bahasa Latinnya Cucurbita moschata. Itu adalah tumbuhan alternatif pengganti pangan yang mempunyai kandungan gizi yang tinggi dan mudah tumbuh di berbagai habitat. Labu kuning merupakan satu-satunya buah yang awet dan tahan lama. Labu kuning akan awet bila disimpan di tempat yang bersih dan kering, sehingga tidak ada luka pada buah tersebut. Adapun kandungan gizi dalam labu kuning per 100 gram dapat dilihat di dalam tabel yang terdapat di dalam PPT. Lalu selanjutnya ada ikan gabus. Ikan gabus merupakan spesies ikan air tawar yang sebagian besar dapat ditemukan di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Ikan gabus atau snakehead fish dikenal dengan spesies invasif yang merupakan ikan dari famili Canidae. Ikan gabus disebut dengan snakehead fish karena bentuk kepalanya yang mirip sama ular, tubuhnya yang memanjang dan warnanya yang gelap. Ikan ini memiliki nama latin Channa striata yang dikenal sebagai ikan predator yang memangsa ikan lain, serangga, dan hewan air kecil di habitat aslinya. Di Indonesia, ikan gabus dikenal dengan berbagai sebutan seperti bocek, aruan atau haruan, kutuk, kabos, dan lain sebagainya. Adapun kandungan gizi dalam ikan gabus dapat dilihat pada tabel yang terdapat di PPT.
Lalu selanjutnya ada olahan dimsum. Dimsum ini merupakan salah satu makanan khas Cina yang sangat populer dan sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dimsum adalah makanan yang berasal dari daerah Kanton yang memiliki arti makanan kecil. Dimsum adalah pengucapan dari bahasa Kanton yang dilafalkan ke dalam bahasa Indonesia atau dimsum. Dalam bahasa Mandarin disebut diangxin, yang secara harfiah berarti sedikit dari hati atau menyentuh hati. Selanjutnya diagram alir pelaksanaan. Jadi proses yang pertama itu melakukan studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui masalah yang berhubungan dengan ketahanan pangan di Indonesia supaya dapat diketahui dan ditemukan cara penyelesaiannya. Lalu proses yang kedua yaitu membuat rancangan. Pada proses ini dirumuskan rancangan berupa langkah-langkah penelitian yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan proses pembuatan dimsum Buning Bus ini. Lalu proses yang ketiga adalah persiapan alat dan bahan. Alat-alat yang akan digunakan dalam pembuatan dimsum Buning Bus ini adalah kompor, tabung gas LPG 3 kg, regulator dan selang gas LPG, panci atau dandang, baskom besar, baskom sedang, spatula, sarung tangan plastik, sendok, pisau, parutan, talenan, dan chopper. Sementara itu, bahan-bahan yang digunakan adalah labu kuning, ikan gabus, tepung tapioka, wortel, kulit pangsit, telur, bawang putih, minyak wijen, saus tiram, lada bubuk, garam, dan gula pasir. Lalu selanjutnya, proses yang keempat adalah proses pembuatan. Nah, dalam pembuatan dimsum Buning Bus ini dilakukan dalam satu tahapan. Dalam pembuatan dimsum Buning Bus, langkah yang pertama yaitu chopper ikan gabus dulu. Lalu campurkan ikan yang telah dichopper, labu kuning dan wortel parut, bawang putih cincang, gula, garam, lada, minyak wijen, saus tiram, dan telur, lalu aduk sampai rata. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka, lalu aduk rata lagi. Setelah itu panaskan kukusan dan ambil selembar kulit pangsit. Isi dengan 1 sendok makan adonan isi. Lakukan hingga adonannya habis dibungkus oleh kulit pangsit. Kemudian tata dalam kukusan, kukus selama 30 menit, lalu angkat dan sajikan. Lalu proses yang kelima adalah pengujian. Pada proses pengujian meliputi kandungan gizi yang terdapat di dalam siomay Buning Bus dan tingkat kesukaan konsumen terhadap dimsum dengan campuran labu kuning dan ikan gabus. Proses yang keenam adalah evaluasi yang merupakan uji kelayakan, komponen, dan nilai ekonomis produk yang dihasilkan. Selanjutnya terdapat anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Untuk anggaran biaya sendiri, total semuanya itu menghabiskan sebanyak Rp1.947.500 yang merupakan peralatan menunjang sebesar Rp1.145.000, lalu bahan habis pakai sebesar Rp487.500, lalu biaya perjalanan sebanyak Rp200.000 dan lain-lain sebanyak Rp115.000, yang totalnya menjadi Rp1.947.500. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan yang pertama ada perencanaan, yaitu studi kasus pada minggu pertama. Yang kedua ada persiapan. Meliputi penyusunan jadwal yang terjadi di minggu pertama, lalu pembelian peralatan dan bahan di minggu kedua. Yang ketiga ada aplikasi. Aplikasi itu meliputi proses pembuatan yang terjadi di minggu kedua dan minggu ketiga, kemudian pengujian komponen di minggu ketiga, lalu evaluasi dan money pada minggu keempat. Selanjutnya ini merupakan justifikasi anggaran kegiatan. Pada justifikasi anggaran kegiatan ini, untuk jenis perlengkapan totalnya ada Rp1.145.000. Dapat dilihat pada tabel yang terdapat di PPT. Selanjutnya bahan habis pakai dengan total Rp487.500. Yang ketiga ada biaya perjalanan sebanyak Rp200.000, dan yang keempat lain-lain. Pada lain-lain ini totalnya ada Rp115.000. Jadi total keseluruhan ada Rp1.947.500 yang dapat dilihat pada tabel yang terdapat di PPT. Selanjutnya gambaran teknologi yang akan diterapkan.
Dimsum kuning bus ini merupakan salah satu produk olahan labu kuning dan ikan gabus dengan teknik memasak dimsum. Biasanya bahan yang digunakan dalam teknik olahan dimsum adalah bahan hewani seperti ikan, ayam, dan cara pembuatan dimsum kuning bus ini sama saja seperti membuat olahan dimsum pada umumnya, yaitu membungkus adonan daging dan bumbu dengan kulit pangsit lalu dikukus. Nah, yang membedakannya hanya pada bahan dasarnya, yaitu dimsum kuning bus menggunakan labu kuning dan ikan gabus yang digabungkan. Nah, manfaat dari produk ini yaitu sebagai makanan yang aman dimakan bagi semua kalangan dan juga untuk para masyarakat yang sedang melakukan program menurunkan berat badan. Nah, eh, produk ini juga kaya akan gizi tentu saja dengan rasanya yang enak dan sehat. Produk ini diharapkan dapat menjadi pangan alternatif yang kaya akan manfaat dan nutrisi bagi semua kalangan masyarakat dan juga kalangan yang sedang program menurunkan berat badan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.